itu kena ilmu hitam. Iya. Jadi Muhammad itu terkena guna-guna atau sihir atau ilmu hitam. Jadi kalau makanya saya bilang, aduh saya nggak enak begini. Nanti kamu jadi kena sangkut kepada saya begitu, Grace. Gini. Pertama, kalau kita baca sejarah-sejarah agama Islam atau sejarah-sejarah dari dalam Bible, nabi-nabi itu menyembuhkan orang yang terkena sihir. Ya kan? Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Betul? Betul. Nah sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Selamat siang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bu Daci? Saya Muslim, Edis. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bu? Iya, sampaikan ini Bunda akhir-akhir ini mau gabung agama Edis lah gitu maksudnya. Mau jadi Kristen? Iya, kepinginnya Waduh. Bunda itu mau nerusin agama Bapak gitu. Oh, Agama Bapak itu Kristen? Bapak Kristen, udah itu mualaf nikah sama Bunda gitu. Oh, Bapak Jadi, maksudnya suami maksudnya? Suami ibu. Suami Anda adalah seorang Kristen lalu mualaf. Bukan suaminya ibu, bapak saya, Edi. Pelan-pelan saya agak kurang paham. Berarti Iya, orang iya. tua atau ayah Ayah. tadinya Kristen. Teman itu yang sering lah ngasih nasehatin Bunda, ngasih tahu Bunda, belajarin Bunda gitu sering. Gitu sampai sekarang mungkin ada di bawah itu orangnya Edis gitu. Oh gitu. Berarti sering Iya, nonton diskusi-diskusi sering seperti pasti ini. Edis Lab itu pasti Bunda diundang gitu. Kan biasanya Bunda itu seringnya ikut lab itu gabung lab sendiri gitu di TikTok itu jadi. Sekarang udah Bunda malas sudah gitu loh. Mending ngikutin Edis aja gitu. Iya, Gitu. iya. Udah itu aku kemarin malam tuh kalau malam Jumat itu kan pasti ke makam ya Edis ya. Kalau orang Islam itu ya. Aku sempat itu hadir ke makamnya ayah itu ya. Bapak itu aku berdoa Edis gitu, berdoa. Bapak ya Allah, Bapak aku gitu ya. Aku akan nurut omongan Bapak. Aku mau menerusin agama Bapak aku gitu Edis. Gitu pokoknya aku pokoknya Mau jadi Kristen gitulah, ya. Berdoa aku sama Bapak, dengarkan Bapak, aku ngomong didengarkan Bapak, aku gitulah pokoknya. Iya, Gitu iya. mau nerusin aku dulu memang nggak anu Edis gitu loh, memang nggak nurut dulu gitu. Kenapa sekarang ini masih mumpung masih ada umur Bunda itu Edis. Jadi Bunda itu kepingin apa Edis, ngikutin Kristen lah gitu loh Edis. Menjadi Gitu. pengikut Yesus gitu ya. Jadi pengikut Yesus. Bunda kalau tidur itu pasti dengerin lagu rohani itu, Bunda nangis teringat sama Bapak pokoknya gitu. Gitu Edis itu roh kudus itu Edis itu pasti itu tak dengerin gitu. Iya, iya. Udah itu aku kepingin tahu aja ya Edis ya. Soalnya di sini ini di tempat Bunda ini kan desa ya Edis ya. Desa semuanya Islam kan ya Edis ya, gitu semuanya Islam. Jadi Bunda di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Edis, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja gimana caranya ya, mau melakukan apa belum paham gitu loh. Jadi Bunda insya Allah kapan-kapan Bunda mau keluar rumah gitu loh, mau keluar rumah Edis gitu, mau nekunin, mau masuk gereja gitu, mau nekunin. Terus itu gimana Edis ya, mau nanya ya Edis ya, seumpama itu masuk gereja itu apa dulu yang Bunda lakukan, yang Bunda mau ngapain dulu lah gitu, gimana Edis? Aku mau belajar sama Edis ya, sebentar aja. Baik, Gimana begini Bu. Edis? Jadi pertama-tama saya tidak tahu apakah Ibu berkenan menyebutkan tempat, tapi nanti kalau menyebutkan tempat biasanya nanti Ibu langsung banyak yang di DM, langsung kirim pesan. Biasanya bahkan ngancem-ngancem. Nah, jadi saya takut gini. Oh gitu ya. Iya, jadi begini, mungkin Ibu hidup di suatu tempat atau desa di mana di situ Muslim semua.
Nah, coba cari di mana gereja terdekat. Nah, kemudian datangi yang namanya kepala dari gereja tersebut, atau bahasa kami itu gembala, pemimpinnya, pemimpin dari gereja tersebut. Karena ibu biasanya seorang perempuan, coba datangi istrinya, istri dari gembala itu. Biasanya kalau gembala itu biasanya laki-laki, kemudian istrinya itu otomatis juga dia biasanya satu sama suaminya gitu. Nah, datangi istrinya terus bilang, Bu, saya mau menjadi orang Kristen, gimana caranya nanti dijelaskan. Iya. Seperti itu. Iya. Apa-apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya, kalau kira Bunda ini di daerah Bunda sendiri itu kayaknya nggak bisa, Edis, gitu loh. Nggak bisa, soalnya gimana ya? Sudah tahu Bunda semua kan kalau di sini gitu loh. Jadi Bunda itu kepinginnya keluar rumah gitu loh, Edis. Mau nekunin gitu loh. Tapi apakah ada gereja di sekitar itu? Mungkin jauh dari desa itu ya? Ya ada di sini kira-kira 5 kilo. Nah, coba datang, masuk aja pertama ke gereja. Tapi mungkin kalau berjilbab, nanti disangkain mau meledakin gereja. Iya, pokoknya nanti Bunda kalau emang udah masuk, udah mantap, mau buka jilbab lah. Ya, gini. Gitu, jangan salah paham. Di Kristen itu pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkain nanti ibu mau ngeledakin di sana. Nah, untuk menghindari itu, dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Nah, coba tanyain sama dia, bilang, saya orang Islam, gitu. saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya ketemu dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu? Iya, Edisa. Nanti dibimbing begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya teman-teman ya. Jangan takut teman-teman. Kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya itu pada takut. Kalau pakai jilbab ya, Edis ya. Iya, kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya ini orang mau ngapain ini? Jangan-jangan mau meledak. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Iya. Gitu. Tapi silahkan. Saya kasih kesempatan nih ya bagi yang muslim ya, silakan. Saya ingin tanya ya. Apa itu? Saya ingin tanya ya sama Apa Mas itu? Edis ya. Ini Mas Edis itu seorang pendeta atau apa ya? Bukan. Saya bukan pendeta, saya juga tidak menggembalakan jemaat, tidak. Saya ini seorang apologis. Seorang yang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan. Misalnya orang Islam berkata, jangan kau tuhankan manusia. Hai manusia, maksudnya orang Kristen. Ya. Jangan kau menuhankan manusia. Saya jawab. Hai umat Islam, jangan kau tuhankan Muhammad. Nah itu, contohnya kayak begitu. Jadi saya ini seorang yang menjawab tuduhan-tuduhan Muslim terhadap kekristenan. Kamu nyangka-nyangka terus sama agama Islam. Gimana? Nyangka-nyangka terus sama agama Islam. Nyangka? Padahal pendeta aja loh menghormati sama Islam. Seorang pendeta. Kan saya bukan pendeta, udah dibilang kan. Pendeta aja lah saling menghormati sama. Pendeta siapa yang menghormati? Ya pendeta lah pendeta. Ya siapa, sebutkan namanya. Nggak boleh ngarang bebas gimana? Tidak boleh kita itu mengarang bebas. Nanti jadi seperti Muhammad ngarang bebas. Jangan gitu dong. Loh, mau saya tunjukkan bahwa Muhammad ngarang bebas? Mau saya tunjukkan? Ya, kamu sih seorang host ya, jadi udah diatur semuanya lah. Loh, gimana? Faridah Pasha,
Kan tadi kamu mengatakan, janganlah kamu mengatakan yang demikian terhadap agama Islam. Pendeta saja menghargai agama Islam. Iya. Pendeta siapa? Iya. Ya, Namanya pendeta. siapa? Ya banyak pendeta di Indonesia. Ya sebutkan satu, jangan banyak-banyak. Siapa? Saya banyak teman pendeta. Iya, siapa? Sebutkan namanya. Teman SMP. Pendeta. Mulai ngarang bebas, mulai halu. Janganlah kamu berhalusinasi, membuat-buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nanti Anda seperti Muhammad, tukang halu. Loh, Anda tidak tahu Muhammad berhalusinasi? Ngaco ya kamu ya? Ngaco katanya saya. Baik, saya akan buktikan perkataan saya. Wahai kaum muslimin, ketika saya mengucapkan sesuatu, saya tidak ngaco. Nih, apakah Muhammad pernah berhalusinasi? Nih, perhatikan. Iya, silakan. Waduh, sungguh Anda nekat yang nyata ini mengatakan. Perhatikan, apakah dampaknya Muhammad? Ya. Apakah Muhammad kena berhalusinasi? Saya tampilkan. Saya tampilkan. Enggak. Iya, sebelum Anda bilang tidak, saya akan menunjukkan dalil-dalilnya. Perhatikan. Dalil-dalil. Baik, dengarkan baik-baik. Kita sama-sama mendengar 2 menit. 2 menit, tolong Anda hening. Kita dengarkan penjelasan Ustadz. Yang namanya juga host ya udah dipersiapkan segala sesuatunya. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Berhalusinasi sehingga Muhammad halu. Itu dari Loh, gimana ini? Itu dalam acara TV di Trans TV. Dalam acara Islam itu indah. Saya nonton Muhammad halu, di situ dikatakan halu. Bukannya Mau menyangkal bagaimana lagi Anda? Kamu kayaknya yang halu deh. Baik, tidak cukup satu orang teman-teman. Kita akan putarkan lagi ya. Apakah hanya satu orang yang mengatakan itu? Perhatikan ya. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil. Nih, saya tampilkan ya. Apakah Muhammad berhalusinasi? Nih. Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nggak sadar dia, nggak tahu. Apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum? Dia nggak tahu dia.
Nah, itu saya mau tanya itu ya. masih perkara Boleh tanya? kecil. Halusinasi Muhammad yang paling tinggi yang berdampak besar kepada dunia ini adalah dia mengatakan bahwa di dalam Injil, di dalam Taurat tertulis namanya. Ah, itu halunya Muhammad yang kalian percaya itu. Coba sekarang saya tanya, di dalam Injil dan di dalam Taurat ada nggak dinubuatkan akan datangnya Muhammad? Sinyal saja Anda sudah macet-macet. Beli sinyal dulu sana. Beli sinyal dulu. Enggak. Sinyal aja udah macet-macet begitu. Teman-teman, salah satu halusinasi Muhammad yang tertinggi dan dipercaya oleh banyak orang Islam di muka bumi ini adalah katanya dalam Injil terdapat nama Muhammad. Setelah dicari nggak ketemu. Sebentar, santai saja. Kita diskusi ya, tanpa ada caci Sebentar, maki. Gus Adam. Kemarin ada banyak yang kirim video sama saya Ya, mengenai statementmu terhadap seorang wanita, saya tidak tahu namanya, Lina atau siapa gitu namanya ya. Anda bilang begini sama perempuan muslimah itu, katanya begini. Saya lihat sendiri videonya, bukan katanya. Anda bilang begini. Edis berdebat dengan saya sampai ampun-ampun dia. Sujud-sujud dia, ampun, jangan masukkan lagi saya. Terus dia inbox. Betul tidak Anda mengucapkan demikian? ya betul. Oke, saya tanya, apakah itu bohong atau beneran? Beneran. Bahwa saya menginbox Anda? Loh, ada akun yang inbox saya. Baik, silakan. Akun Bukakan akun yang inbox Anda, terus minta ampun-ampun. Silakan, buktikan Edis TV mengirim Anda inbox minta ampun-ampun. Silakan. Ada di HP ini. Ambil HP satu lagi, silakan. Silakan. Ada berapa HP di situ? Ada satu cuma di bawah istri saya. Ngeles aja. Memang teman-teman, orang Islam diizinkan boleh berdusta. Makanya dia sedang berdusta. Gini saja, Gus Adam. Saya memberikan tantangan kepada Anda. Kalau benar ada Edis TV nginbox Anda, kemudian meminta ampun kepada Anda, tolong Gus Adam, jangan lagi berdebat dengan saya ampun kalah. Saya terjun dari Monas. Gimana? Kita pegang omongan Bang Edis. Ya, silakan, tunjukkan, silakan. Ya jangan sekarang, besok saja. Soalnya akhirnya satu. Besok. Dari mana kok bisa besok? Dari mana jalan ceritanya? Besok saya screen. HP-nya satu. Alasan saja. Tiba-tiba besok ada HP-nya dua. Saya bisa menunjukkan data kepada Ya sudah, Anda. silakan tunjukkan mana. Ya. Datanya ada di HP ini. Ya Santai sudah. saja. Bagaimana Jangan gemetar. caranya kamu besok bisa menunjukkan sedangkan sekarang nggak bisa? HP-nya satu, Bang. Iya, Bang terus Edis. kalau besok kok bisa jadi HP-nya dua satu. HP-mu? Gimana jalan ceritanya? Istri saya datang kalau besok. Alasan saja. Dah, kalau begitu besok saya tunggu kedatanganmu untuk menunjukkan inbox tersebut. Ya, Jangan kamu karang oke. dulu. Sekarang karang saya dulu, bikin akun Edis TV terus inbox. Gini, caranya kalau memang ada akun Edis TV yang inbox kamu, klik profilnya. Klik itu, yang inbox itu lihat followersnya berapa. Ya, saya pastikan itu akun buatanmu sendiri. Saya tunggu besok. Ya, silakan besok datang. Saya tunggu besok. Saya tunggu besok. Jadi teman-teman, di dalam ajaran agama Islam itu memang diizinkan untuk berdusta itu boleh. Ya, makanya saya bilang Islam itu dibangun di atas dusta. Karena memang berdusta aja boleh.
Bang, kenapa Anda katakan begitu? Muhammad mengatakan boleh berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Nah, gimana Anda? Terus, ketika ada orang yang bertikai. Contoh. Misalnya, mazhab, taruhlah mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau mazhab apa begitu. Mereka bilang, waktu takbiratul ihram yang benar begini. Terus mazhab yang lainnya bilang, oh begini. Nah, maka mereka akan berangkat daripada hadis itu. Boleh berdusta dalam hal mendamaikan orang-orang atau pihak-pihak bertikai. Maka muslim harus mengatakan, oh dua-duanya benar. Kadang-kadang Rasulullah sholat begini, kadang-kadang begini. Makanya saya bilang, tiada lain dan tiada bukan agama Anda itu didirikan, dibangun di atas kebohongan. Ya, satu bilang boleh sholat begini, satu bilang boleh begitu. Pejuang, silakan pejuang, nyalakan kamera Anda. Bentar Bang Edis. Saya kirimkan permintaan dari sini, silakan. Oke, pejuang, saya mau tanya dulu nih Bang. Anda Muslim Bang? Muslim. Anda sudah lama ya nonton Edis TV, soalnya saya lihat Anda sering naik. Cuman antrian Anda ke bawah, di bawah, karena tertutup sama yang lain. Saya mau tanya dulu nih Bang, Anda nonton Edis TV sudah lama? Sudah. Sudah berapa bulan? Enggak hitung pula tanggalnya, enggak tahu tanggal. Perkiraan? Enggak bisa diperkirakan. Ya, karena ngomong sama orang Muslim begini teman-teman. Ya udah, silakan. Apa mau Anda utarakan? Apa mau Anda utarakan Bang? Silakan. Ya, oke. Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Bang, itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat subjektif, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat iman. Di sini kita nggak bahas iman-iman, Bang. Iya, kalau bahas iman-iman, nanti kita debat kusir. Bang, jadi nggak bisa, gini, nggak bisa jawab lah, nggak bisa jawab. Bukan nggak gitu ya. bisa jawab, itu Ya, jawab aja nanti lah kalau sangat nggak subjektif. Kita di sini tidak bahas yang bersifat iman. Anda kalau mau bahas yang bersifat iman, mau debat iman, tempat Mikana. Kalau di tempat Mikana kayak gitu, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan. Terus Islam bukan. Yang menciptakan Allah. Terus Ya, bukan dulu. Tuhan. Bang, kalau kayak begitu, itu debat anak SD. Itu debat anak SD. Jadi Anda kalau tanya sama orang Hindu, yang menciptakan Tuhannya orang Hindu. Anda tanya sama orang Islam, yang menciptakan Tuhannya orang Islam. Anda tanya sama orang Kristen, yang menciptakan Tuhannya orang Kristen. Terus yang mau didiskusiin apa? Di sini kita tidak membahas hal-hal yang bersifat iman. Yang kita bahas di sini hal-hal yang bersifat ilmiah. Ya, Contoh, saya kasih contoh. Misal, saya kasih contoh. Anda memfitnah mengatakan bahwa semua nabi-nabi, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa, baik Nabi Daud, semua nabi-nabi, Anda katakan menyembah Tuhan bernama Allah, betul? Oke, sekarang itu kan sifat iman. Kita nggak bahas itu yang bersifat iman itu, karena itu bersifat pribadi itu, keyakinan Anda, subjektif. Sekarang begini saja, Musa, Daud, Isa itu berbahasa apa? Tidak ada kemana-mana bahasanya. Berbahasa Ibrani. Apakah dalam bahasa Ibrani ada kosakata Allah? Tak kemana-mana bahasanya, tak kemana-mana lari. Entah kemana-mana. Ini bahasan yang ilmiah, akademis. Aku mau nanya kau. Enggak, saya ajak Anda, saya ajar Anda untuk diskusi yang bersifat akademis dan ilmiah, bukan berdiskusi iman.
Ini Gimana? bukan, ini setahu selama yang aku tengok, Edis Sidabutar ini taunya menjelek-jelekkan Islam, bukan berdiskusi. Menjelek-jelekkan. Sungguh Anda nekat yang nyata. Tunjukkan satu fitnahan saya, tunjukkan satu menjelek-jelekkan yang saya lakukan. Tunjukkan satu. Ya banyak, ya nggak bisa. aku Satu tunjukkan, aja. Satu aja. Banyak. Apa? Banyak. Banyak. Tunjukkan satu. Banyak yang macamnya Nabi kami aja kau jelek-jelekkan. Apa contohnya? Banyak. Dari Kan tadi sudah banyak-banyak. Ketika Edis Dari TV mana, Jan? menantang orang muslim untuk membuktikan satu saja fitnahan saya terhadap Muhammad, mereka tiada mampu dan tiada yang kamu sanggup bilang, dari mana menunjukkannya. kami Coba yang- tunjukkan satu bang, satu aja. dari mana kami menuhankan Muhammad? Nah itu lagi. Bang, Nggak bisa. Anda tadi saya tanya, sudah berapa lama nonton Edis TV? Udah lama. Anda tidak jawab. Berapa lama perkiraan Anda nggak bisa jawab. Sekarang begini, adakah orang-orang muslim lawan debat saya mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Rob ini banyak. Sekarang saya tanya dulu Anda jujur. Adakah pendebat-pendebat muslim yang bersikeras ngeyel berdebat dengan saya tapi diakui bahwa Muhammad itu Robnya? Kalau Kalau tahu tanya saya jawab dulu. Adakah orang muslim yang mengakui bahwa Muhammad Robnya di hadapan saya? kalau di bawah-bawah macam kami nggak ada. Tapi kalau Ya, macam di karena atas kalian nggak macam tahu apa-apa, Juma, itu masalahnya. nggak mampu, kau nggak mampu. Kau nggak mampu. Karena kau tak tahu apa-apa. Sementara Kau pun muslim-muslim nggak yang tahu apa-apa. berkelas, Kau saya pun nggak tahu tunjukkan. apa ini. Dengar. Apakah Ini, Yusuf Edis Sidabutar PI ini mengakui? nggak ada isinya Tenang. Ini di Sidabutar, Tenang. isinya nggak ada. Apakah Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Coba dengarkan ini. Dengarkan ini Bang ya. Nggak mau kami dengarkannya. Untuk Edis bahwa PI Nggak mengakui usah bahwa nyari-nyari kata-kata seponggol kayak gitu. Nggak guna kayak gitu. Kayak gitu bukan diskusi kayak bukan gitu. untuk semuanya. Bukan diskusi kayak Lain gitu. halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Nah. Yusuf Kemana-mana, PI nanti saja dia mengakui kata-kata Muhammad seponggol, itu Robnya tiba-tiba dia di jelek, hadapan kan? saya. Makanya aku perhatikan setiap orang yang masuk ke labko ini orang-orang yang macam kami. Coba kau kalau memang kau berani, kau memang ada isi kau sama Juma. Baik. Zakir Coba naik, gitu. kau Jadi suruh kalau dia ke sini. guys, Apakah dia berani menghadapi saya? Baik, kita tampilkan. Mereka menyuruh saya menghadapi si Juma, sedangkan si Juma saja sudah mewek-mewek. Perhatikan. Coba kau dengarkan ini, dengarkan ya. Hello. Apa yang saya katakan samamu? Satu. Ya silakan ayo. Bagaimana kan saya tadi? Yang lain turun ya. Ayo. Turun. Sama itu tidak mau berdebat dengan saya. Kau terlalu banyak syarat. Nah, ketika saya suruh menghadapi saya, apakah kamu berani satu lawan satu menghadapi saya? Kamu banyak syarat. Tidak berani. Saya sudah datangi ke channelnya. Beranikah kamu menghadapi saya satu lawan satu? Dia tiada berani dan tiada mampu. Jadi kau panggil gurumu, ya. Kau panggil gurumu biar datang ke sini. Sungguh nekat yang nyata. Kita kasih naik ada Grace Zai. Aduh susah kali namanya Zai. Grace Zai. Ya, selamat pagi. Selamat malam Grace Zai. Aduh, ternyata aku dinaikin. Ya, Grace, saya mau tanya dulu. Anda ini seorang muslim kah? Oh, enggak bang, aku Kristen.
Dari nama juga sudah kelihatan Kristen. Apa gerangan Anda mengajukan permintaan naik? Jadi aku ada pertanyaan Bang. Jadi sebenarnya aku baru nonton Abang, cuman aku banyak dengar dari keluarga yang nonton Abang gitu kan. Jadi asal kita video call sama keluarga yang dibahas itu tentang Abang terus gitu. Jadi aku penasaran, menurut Abang nih ya, kan aku punya keluarga nih. Aku nggak usah bilang ininya labelnya langsung, tapi itu tadi soal kepercayaan Bang. Menurut Abang, benar nggak sih tetangga kita itu yang teman-teman Muslim percaya sama yang namanya kayak ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Jadi kayak Ya, beberapa menurut ada yang hadis, mengaku iya gitu. ya mereka percaya karena nabi mereka sendiri itu kena ilmu hitam. Iya. Jadi Muhammad itu terkena guna-guna atau sihir atau ilmu hitam. Jadi makanya saya bilang, aduh saya nggak enak begini, nanti kamu jadi kena sangkut kepada saya begitu Grace. Gini, pertama, kalau kita baca sejarah-sejarah agama Islam atau sejarah-sejarah dari dalam Bible, nabi-nabi itu menyembuhkan orang yang terkena sihir. Ya kan? Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Betul? Betul. Nah, sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Gitu. Oke Bang. Aku paham. Tapi memang apakah memang di hadis ya Bang bahasanya atau di ayat mereka itu memang ada ya tertulis bahwasanya mereka mempercayai ada yang hitam dan putih kayak Baik, gitu. saya tunjukkan ya dalilnya. Karena kalau saya hanya ngomong begitu nanti kurang kuat karena mereka itu sudah skeptis begitu terhadap pernyataan-pernyataan orang Kristen. Kita akan kutip langsung saja ya pernyataan-pernyataan orang-orang Islam sendiri. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya akan dengarkan sebuah potongan ceramah Ustadz ya nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada musiknya sebentar. Saya hilangkan dulu. Kenapa orang bikin itu musiknya keras sekali jadi menimpa suara aslinya ya? Bentar ya. Saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Sihir. Jadi dia terkena sihir. Oke Bang, paham. Jadi kalau menurut Abang, bagaimana caraku untuk Bang, kayak contoh kan di sini aku kan tinggal di Jakarta dan otomatis lebih banyak yang teman-teman tetangga sebelah daripada kita gitu ya Bang. Bagaimana caraku untuk berbicara dengan baik ketika mereka kayak ayo Grace login kayak gitu Bang. Ya, pertama-tama begini. Pertama-tama harus lihat sikap dulu dan perilaku. Bagaimana kita harus mencerminkan karakter yang tertulis di dalam Bible. Nah, kalau mereka baru menyinggung-nyinggung agama, baru. Salah satunya adalah pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran misalnya begini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa. Menurut Al-Quran. Tetapi di dalam hadis Muhammad kena pengaruh sihir. Kita tahu sihir itu kan dari setan. Ya, betul Bang. Nah, maka kesimpulannya mustahil Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal. Karena apa? Karena dia sendiri kena pengaruh dari setan itu, yaitu sihir. Itu sebenarnya sudah sering saya diskusikan dan ada beberapa muslim yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad tidak termasuk orang yang beriman. Seperti itu.
Di dalam Al-Quran juga ada salah satu sifat atau ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang berkata bohong. Ada ayatnya dalam Quran. Berkata bohong? Ya, ciri-ciri orang yang tidak beriman. Salah satu sifat orang-orang yang tidak beriman itu adalah mengucapkan kata-kata dusta. Nah, menurut hadis, Muhammad bukan hanya mengatakan perkara yang bohong. Dia bahkan mengajari orang boleh berdusta dalam 3 hal. Ada hadisnya, Bang? Ada. Makanya begini, Grace sering-sering nonton Edis TV. Bila perlu ajak nobar mereka. Begitu. Begitu ya Grace ya? Siap, Bang. Siap, siap, Oke. Bang. Terima kasih, Bang, buat cerah. Sama-sama Grace. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Kasih naik ada Rian. Saya naikkan Rian, malah yang naik yang lain ini. Halo, for you. Halo? Ya. Abang, nama Anda ini siapa, Bang? Kok for you? Namanya Irfan. Irfan. Oke, Bang Irfan, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Iya. Muslim. Kita kasih dulu dia semangat, teman-teman. Ya, Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan. Coba abangnya aja lah yang utarakan. Kita sudah panjang lebar, Bang. Tema kita ini diskusi Islam Kristen. Saya sebagai orang Kristen ingin mengajak Anda untuk mengklarifikasi klaim-klaim atau statement-statement orang-orang Islam. Contoh, misalnya kalian mengatakan Muhammad itu dinubuatkan dalam Injil dan Taurat, tapi ternyata nggak ada. Kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Coba, bagian mana yang kira-kira Anda mau bahas tuh? Banyak statement-statement Muslim, yang mana yang Anda kuasai? Supaya kita bahas. Coba abangnya aja dulu yang bahas. Nanti ambil satu topik baru kita bahas bersama, Bang. Oke. Tadi kita membahas mengenai penyaliban. Di mana Al-Quran mengatakan bahwa wama qataluhu wama salabuhu walakin subihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ya, memang diserupakan. Oke, jadi siapa yang diserupakan itu, Bang? Yang diserupakan itu Barnabas. Baik, satu bilang Yudas, satu bilang Barnabas, satu bilang tapi itu tidak tertulis dalam Quran ya, Bang ya? Ya, itu kan pendapat saya, Bang. Pendapat. Baik. Jadi menurut Anda yang disalibkan itu adalah Barnabas. Tetapi orang mengira bahwa itu Yesus, betul? Nabi Isa. Iya, Isa. Orang mengira bahwa itu Isa karena mukanya sudah diganti sama Allah jadi mukanya Isa, betul? Diserupakan. Ya, diserupakan lah mukanya jadi muka Isa. Berarti orang-orang itu tertipu lah ya karena perbuatan itu, betul? Enggak juga, Bang. Mana tertipu itu. Tertipu. Sebentar, saya ulangin. Orang-orang ingin menyalibkan Isa. Iya. Tetapi ada orang lain yang bernama Barnabas, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa, betul? Wajahnya diganti jadi, bukan wajahnya, Bang, tapi kan yang diserupakan orang loh. Ya, orangnya Manusia. diserupakan jadi Isa, betul? Orangnya, bukan wajahnya. Orangnya itu apanya, Bang? Orangnya ya manusia aja lah, Bang. Muka termasuk bagian nggak itu? Bagian dari orang nggak? Iya, termasuk. Bukan berarti hanya orang wajah Muslim aja. memang teman-teman tenang.
Tenang teman-teman, ngomong sama orang Islam memang begitu. Kan saya sudah bilang, ketika orang Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan agama Islam, di situ dia harus bohong. Bahkan dirinya sendiri dibohongin sama dia. Pelan-pelan bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Orang-orang ingin mencari-cari Isa dan menyalib dan membunuh dia. Setuju? Mencari, iya mencari. Ingin menyalibkan dia, betul? Iya, orang-orang Oke. Tetapi Isa yang mereka cari-cari ini, menurut Al-Quran, menurut orang Islam diangkat ke surga, diangkat ke langit. Tetapi yang dapat adalah Barnabas. Kenapa mereka mengira bahwa itu adalah Isa? Karena seperti Anda katakan, orangnya sudah diserupakan oleh Allah menjadi Isa, betul? Diganti bang. Orangnya diganti jadi Isa? Enggak lah, diganti orangnya. Makin pening lagi kan? Orangnya, Barnabasnya diganti. Ya Isanya diganti jadi orang lain gitu loh. Isanya diganti jadi orang lain. Iya. Berarti Isanya berubah jadi orang lain? Bukan berubah, ya Nabi Isanya terangkat ke atas. Terus yang disalibkan? Orang lain. Itulah Yang serupa Barnabas. dengan Isa? Bukan yang serupa. Nabi Isa kan udah terangkat tadi. Makin bingung. Ya, yang diserupakan siapa? Yang diserupakan siapa? Barnabas. Ada yang bilang Barnabas, ada bilangnya Yudas, Ustadz. Oke, coba jelaskan kepada saya apa maksud diserupakan. Silakan, coba. Apa maksud diserupakan itu? Diserupakan. Mirip gitulah, mukanya hampir mirip gitulah bang. Wajahnya, kok bisa mukanya hampir mirip? Ya, kok bisa ya? Mungkin biar orang-orang pada saat itu percaya bahwa itu Nabi Isa. Oke, artinya Allah membuat orang-orang tertipu, betul? Bukan tertipu sih bang, tapi ya untuk menyelamatkan pening lagi. Untuk menyelamatkan. Makin pening gitu. Ketawa. Ya gimana nggak ketawa bang? Pening gimana? Gini, saya mau ini minta kronologisnya lah. Orang-orang ini sendirian atau banyak orang ini? Banyak orang. Banyak orang. Mereka mencari-cari Isa. Isanya ini sempat kepegang nggak? Isanya, kok itu kurang tahu bang ceritanya. Oke, terus gimana? Terus ya diserupakan gitu. Ya, prosesnya gimana? Jangan diserupakan terus. Prosesnya gimana? Dicari-carilah sosok Isa ini. Ya, dicari-cari. Terus? Rupanya yang udah ditukar itu sama orang yang udah ditukar. Jangan ketukar dulu, tiba-tiba udah ditukar. Yang mereka dapati siapa? Yang mereka dapati siapa? Ya itulah tadi bang, ada ustadz yang bilang Yudas, ada yang bilang Barnabas. Oke, taruhlah Barnabas. Oke, yang mereka dapati Barnabas. Kenapa mereka kok mengira Barnabas itu Isa? Karena mirip. Makanya. Karena mirip. Barnabas mirip dengan Isa. Siapa yang membuat mirip? Siapa yang membuat mirip? Itu kurang tahu aku ceritanya bang. Tidur dulu di bawah bang. Nah, tidur dulu di bawah ya, tidur di bawah sana tidur. Makanya teman-teman ya, ini saya itu bukan asal-asal ngomong loh teman-teman. Nih, saya sudah buat satu, nih, lihat nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri dia harus berdusta. Pak, tadi nggak ke shoot. Gimana ini teh? Udah mulai. Oke, guys, saat ini kita lagi dikeroyok sama anak-anak dari mananya? Ciparai. Pokoknya orang mananya, orang Bandung. Ya tidak secara kebetulan Pastor Daud di sini menikmati air hangat yang luar biasa. Lihat nih kakinya sudah merah. Darahnya mendar semua. Ya, lumayan, ini mah di atas 40 sampai 60 nih. Nah, tuh lihat nih. Saya suka. Orang-orang Bandung pada senang nih. Oke, yuk kita slogan sama-sama. Abdi ngomong na God Ministry. Jawabnya oke punya. Pakai amplop. Oke.
1, 2, 3. God Ministry. Oke, mohon. Nanti dimasukkan ke YouTube-nya. Oke guys, ternyata teman-teman di sini orangnya bersahabat dan bisa diajak untuk menikmati liburan ya. Oke, terima kasih banyak. Dari iya.